Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita masih akan bicara tentang namanya trauma bond. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, teman-teman kalian harus nonton video-video ini, karena ini adalah video-video yang sangat penting ketika misalnya kalian mengalami abuse, gitu ya. Nah, sedikit aja untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang apa itu trauma bond. Trauma bond itu adalah kondisi di mana ketika seorang korban abuse itu mengalami ketergantungan kepada abusernya dia. Artinya dia loyal, walaupun dia sudah disakitin dan di-abuse, dia nggak mau ninggalin abusernya dia. Nah, teman-teman, kita hari ini mau bicara tentang kondisi bagaimana kalau misalnya kalian tuh semua masih mengalami trauma bond, atau misalnya kalian masih menjalani hubungan. Artinya begini, teman-teman. Banyak di antara korban abuse itu, ketika dia tuh mengalami trauma bond, mereka tuh nggak sadar, gitu ya. Artinya adalah ketika mereka menjalani hubungan, ya, abusernya mereka itu sangat pintar menyamarkan itu atas nama cinta. Sehingga korbannya tersebut, ketika dia menjalani hubungan tersebut, mereka tuh nggak sadar gitu kalau mereka tuh sedang menjalani hubungan yang berdasarkan trauma. Mereka mengira itu semua berdasarkan cinta. Mereka mengira mereka menjalani yang namanya love bond. Padahal yang mereka jalanin itu namanya trauma bond, gitu ya. Nah, kita mau bicarakan bagaimana caranya membedakan antara apakah yang kalian jalani itu adalah sebuah love bond atau ikatan cinta atau trauma bond, gitu ya. Oke ya, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman ya, di dalam sebuah hubungan trauma bond gitu ya, teman-teman harus tahu, biasanya itu paling sering terjadi itu adalah adanya ketergantungan antara salah satu dengan yang lainnya. Ya, artinya begini, kalau menurut bahasa psikologi itu biasa dinamakan dependency, gitu ya. Saya belum bahas itu secara detail, nanti saya akan bikin di satu video. Tetapi intinya adalah biasanya ada ketergantungan dari salah satu ke pasangannya tersebut, gitu ya. Ketergantungan itu bisa fisik, misalnya keuangan atau segala hal yang berbau fisik misalnya. Dan juga emosional, gitu ya, dalam arti misalnya kebahagiaan dia atau penderitaan dia itu sangat bergantung kepada pasangannya tersebut. Nah, mungkin banyak teman-teman yang akan berkata begini, Abang, biasanya kalau yang bergantung kepada pasangannya itu adalah korban bukan ya Bang? Gitu ya. Dari kita tuh banyak yang biasanya berpikir begini. Nah, di kebanyakan kasus itu memang begitu. Tetapi teman-teman harus tahu, kejadian sebaliknya itu juga bisa. Gitu ya, dalam arti begini. Kemungkinan pertama, ketergantungan guys, itu bisa juga dipakai untuk mengontrol. Ya, artinya gini, kalian pernah nggak lihat di mana ada sebuah pasangan gitu ya? Salah satunya itu sangat bergantung kepada yang satu lagi. Nah, yang satu ini sebenarnya dia nggak nyaman. Dia tidak ingin menjalani hubungan tersebut. Tetapi dia nggak bisa meninggalkan yang satu lagi karena dia akan merasa bersalah karena yang satu ini sangat bergantung kepada dia. Gitu. Yang mengontrol itu sebenarnya yang bergantung ini. Gitu. Secara sadar atau tidak sadar, dia mengontrol pasangannya tersebut. Pasangannya ini nggak sadar. Dia sebenarnya nggak nyaman. Dia ingin keluar dari situ. Tetapi dia tidak bisa karena dia merasa dia akan sangat bersalah meninggalkan pasangannya itu yang sangat bergantung kepada dia. Biasanya ini berkaitan dengan empati. Seorang empat biasanya sering terkena hal seperti ini. Yang kedua, seperti yang biasa kita bicarakan, ya, hubungan dengan orang narsistik misalnya. Bagaimana narsistik itu, dia sudah menjalani hubungan dengan korbannya, gitu ya, dia akan pelan-pelan memutus support system korbannya dan kemudian membuat korbannya itu bergantung secara penuh kepada dia, sehingga mereka tidak bisa lari dari dia. Nah, ini yang dinamakan trauma bond. Oke ya? Itu satu. Yang kedua, ketika kamu menjalani sebuah hubungan trauma bond, gitu ya, biasanya korbannya itu akan mengalami perubahan diri yang sangat ekstrim. Abusernya itu biasa merubah korbannya itu, dan itu terjadi secara ekstrim. Jadi gini teman-teman ya, ketika kamu ingin merubah pasanganmu, apakah itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, selama itu merubah diri dia menjadi lebih baik, kan gitu. Bukankah ketika kita mencintai seseorang, kita ingin dia menjadi lebih baik, kan gitu. Tetapi di hubungan trauma bond, perubahan diri korbannya itu biasanya adalah perubahan identitas diri. Jadi biasanya menjadi lebih buruk iya, tapi walaupun misalnya tidak menjadi lebih buruk, perubahan itu menjadikan diri dia itu kehilangan identitasnya dia. Gitu loh. Jadi perubahannya itu lebih ke kehilangan identitas diri. Misalnya bahwa dulu orangnya ceria, sekarang menjadi tertutup. Dulu orangnya suka bersosialisasi, sekarang dia cenderung menutup diri. Dulu dia suka berkarya, sekarang dia tidak berani berkarya. Dan hal-hal lain yang membuat dia berkata bahwa ini bukan diri saya, ini bukan identitas diri saya. Ya kan? Nah, abusernya sering menggunakan atas dasar cinta.
Tetapi kalau kalian para korban jujur, kalian tahu gitu bahwa kalian bukannya berubah menjadi lebih baik, tetapi kehilangan identitas diri kalian. Yang ketiga, nah ini mungkin sedikit klise ya teman-teman ya. Ketika misalnya kamu menjalin sebuah hubungan yang memang punya cinta di situ. Kata orang sih, kalau kamu menjalin hubungan yang memang berdasarkan cinta, kamu akan tahu. Kamu akan tahu bahwa itu cinta. Kenapa? Karena kamu akan merasa komplit, kamu merasa lengkap akan hal itu. Dan kamu yakin gitu bahwa yang kamu rasakan itu cinta. Tetapi ketika kamu menjalani sebuah trauma bond, kamu akan mendapati keadaan di mana kamu tuh justru bertanya-tanya. Kamu bertanya terus gitu, apakah yang saya jalani ini benar-benar cinta? Banyak sekali keraguan di dalam diri kalian. Walaupun kalian berusaha meyakinkan diri kalian untuk mengatakan bahwa ini soal cinta. Tetapi keraguan itu muncul terus kepada diri kalian gitu. Dan ketika misalnya hubungan yang memang berdasarkan cinta itu tidak perlu diyakinkan misalnya, pada hubungan trauma bond biasanya abusernya itu akan sering sekali mengatakan bahwa ini hubungan yang berdasarkan cinta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa korbannya tersebut mengalami keraguan akan hubungan mereka. Jadi kalau kalian sering bertanya kepada diri kalian bahwa apakah hubungan saya ini benar-benar berdasarkan hubungan cinta? Kalian mungkin harus berhati-hati dan berpikir ulang tentang hubungan kalian. Yang keempat adalah, korban dari trauma bond itu biasanya mengalami kecanduan akan hubungan tersebut. Gitu ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita bicara tentang kecanduan, itu kan konotasinya negatif ya. Ya, kita biasa bicara bahwa ketika kamu mengalami hal yang negatif, tetapi kamu tidak bisa lepas dari itu, kamu mengatakan itu kecanduan. Kecanduan alkohol, kecanduan obat terlarang misalnya. Nah, pada trauma bond, kita katakan itu kecanduan. Artinya bahwa ketika kamu mengalami hubungan yang lebih sering memberikan hal negatif buat kamu, ya, pertengkaran, gitu ya, abuse, pelecehan, dan segala macam hal yang membuat emosi kamu itu hancur lebur, tetapi kamu tidak bisa lepas dari itu, dan kamu selalu ingin kembali ke dalam situ, itu artinya kamu namanya kecanduan. Nah, ini yang biasanya juga banyak terjadi ketika kamu menjalani sebuah hubungan yang berdasarkan trauma bond, gitu ya. Karena ketika misalnya kamu menjalin hubungan yang memang penuh dengan cinta, misalnya, wajar ketika kamu ingin terus berada dalam hubungan tersebut. Dan kamu tahu bahwa keinginan kamu tinggal di situ karena kamu mendapatkan rasa cinta. Tetapi ketika kamu menjalani hubungan yang penuh dengan ketoksikan, seharusnya kan kamu nggak mau tinggal di dalam situ. Tapi ketika kamu terus kecanduan berada di situ, artinya bahwa kamu berada dalam sebuah trauma bond. Yang kelima adalah bahwa ketika kamu berada dalam sebuah hubungan trauma bond, biasa tuh hubungannya nggak setara guys. Artinya hubungan nggak setara itu adalah bahwa biasanya kamu akan mendapati kenyataan bahwa keinginan kamu itu nggak dihargai, gitu ya. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah hubungan yang benar, gitu ya, di situ kan ada kesetaraan. Kamu bisa menyampaikan pendapat, dia bisa menyampaikan pendapat. Kamu ingin membahagiakan dia, dia ingin membahagiakan kamu. Artinya kalian mau saling memberi dan memahami apa yang terjadi pada pasangannya kalian. Tetapi di dalam sebuah hubungan trauma bond, kalian itu akan mendapati bahwa semuanya adalah tentang dia. Keinginan kalian, kebutuhan kalian, itu biasanya nggak dihargai atau nggak dianggap. Jadi, kamu akan sering sekali mendapati kenyataan bahwa kamu tuh harus meminta-minta, memohon-mohon untuk sesuatu yang sebenarnya kamu harusnya nggak minta. Kamu meminta untuk dihargai, kamu meminta untuk didengarkan, kamu meminta sesuatu yang seharusnya sudah menjadi hak kamu ketika kamu ada di dalam hubungan tersebut. Tetapi itu pun kamu tidak akan mendapatkan itu.